Saya Muhammad Syahid Al-Amin akan menjelaskan mata pelajaran PSPT bab kopling. Mekanisme yang meneruskan tenaga dari mesin ke roda disebut dengan powertrain. Powertrain sendiri terdiri dari satu kopling, dua transmisi, tiga propeller shaft, empat diferensial, lima axle, dan drive shaft. Kopling sendiri terletak di antara mesin dan transmisi, berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Syaratnya, satu, dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Dua, dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Tiga, dapat memutuskan hubungan dengan cepat dan sempurna. Komponen kopling sendiri terdiri dari release fork, release bearing, clutch cover, diaphragma spring, pressure plate, clutch disc. Tipe kopling sendiri ada dua. Yang pertama yaitu tipe coil spring. Keuntungannya, penekanan terhadap plat kopling kuat. Namun kerugiannya, tenaga untuk menekan plat kopling berat. Konstruksinya rumit sehingga harganya mahal. Komponen dari kopling tipe coil spring, yang pertama ada pedal, release fork, release bearing, clutch pressure lever, clutch cover, clutch spring, clutch disc. Sedangkan cara kerja kopling tipe coil spring, ketika pedal ditekan, maka release fork akan tertarik. Karena adanya tuas, bagian ujung dari release fork akan menekan release bearing. Release bearing akan menekan salah satu bagian clutch pressure lever. Clutch pressure lever selanjutnya akan mengangkat pressure plate, sehingga clutch disc tidak mendapatkan tekanan. Karena clutch disc tidak mendapatkan tekanan, maka putaran dari flywheel tidak bisa diteruskan melalui clutch disc. Ketika pedal kopling dilepas, tarikan pada release fork hilang. Dan clutch spring akan mendorong kembali pressure plate dan juga clutch pressure lever. Clutch pressure lever akan menarik kembali release bearing. Sedangkan pressure plate akan menekan kembali clutch disc. Sehingga flywheel dan clutch disc terhubung, menyebabkan putaran dari flywheel dapat melalui clutch disc. Selanjutnya ada kopling tipe diafragma. Keuntungannya, tenaga penekanan ringan, penekanan plat kopling lebih merata, tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kerugiannya, penekanan terhadap plat kopling lebih kecil. Komponen dari kopling model diafragma. Yang pertama ada release fork, ada release bearing, ada diafragma spring, ada pivot ring, clutch cover, pressure plate, dan juga clutch disc. Cara kerjanya, ketika pedal kopling ditekan, maka release fork akan tertarik maju ke depan. Di sini ada tuas atau pengungkit, sehingga akan mendorong release bearing. Release bearing akan menekan salah satu sisi dari diafragma spring. Karena adanya pivot ring, menjadikan diafragma spring salah satu sisinya akan mengangkat pressure plate, sehingga tekanan pada clutch disc akan hilang. Hal ini menyebabkan flywheel tidak terhubung dengan clutch disc, sehingga putaran tidak bisa melewati clutch disc. Ketika pedal kopling dilepas, maka tarikan pada release fork akan hilang. Tekanan pada release bearing pun akan hilang. Karena adanya diafragma spring, maka akan mengembalikan pressure plate menuju posisi semula, yaitu menekan clutch disc, sehingga menyebabkan clutch disc dan flywheel terhubung. Hal ini menyebabkan putaran dari flywheel dapat diteruskan melalui clutch disc. Sedangkan untuk mekanismenya,
kopling sendiri itu ada komponen yang paling utama, yaitu plat kopling. Plat kopling sendiri terdiri dari phasing, rivet, dan calcium plat. Phasing bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Nah, ini bagian phasingnya. Kemudian untuk calcium plat, untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Torsion damper untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Untuk mekanisme penggerak sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kopling mekanik, mechanical plat. Di kopling tipe mekanik sendiri ada gerak bebas kopling. Gerak bebas pedal kopling. Gerak bebas pedal adalah jarak antara diafragma dan pantalan pembebas. Cara kerjanya, ketika pedal diinjak, maka clutch release lever akan tertarik, sehingga akan menarik kabel, dan kabel akan menarik release fork. Sedangkan ketika pedal dilepas, untuk menarik kembali release fork ke posisi semula, di sini ada pegas. Tipe yang kedua yaitu tipe hidrolis. Pada tipe ini, gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release silinder. Cara kerjanya, ketika pedal kopling ditekan, maka akan ada tekanan. Pada titik B ini akan terjadi tekanan, sehingga fluida akan tertekan. Master silinder di sini akan menutup katup yang menuju ke reservoir, sehingga fluida akan mengalir melalui pipa menuju ke release silinder, yang selanjutnya akan menekan release fork. Nah, ini komponen detail dari master cylinder coupling. Nah, tadi ketika pedal ditekan akan menekan push rod. Push rod akan menekan piston dan juga fluida cairan di sini. Akan menekan kembali connecting rod. Connecting rod akan menekan conical spring dan juga compression spring untuk menutup inlet valve. Sehingga tadi di sini ada saluran menuju pipa. Fluida dari sini akan masuk menuju ke release melalui pipa. Nah, berikut release silinder secara detail. Tekanan fluida akan masuk ke dalam ruangan, akan menekan piston. Piston akan menekan push rod. Push rod akan menekan release fork. Nah, ketika pedal dilepas, maka tekanan fluida akan berkurang. Nah, untuk mengembalikan ke posisi semula, maka digunakan conical spring. Selanjutnya itu ada kopling otomatis. Dengan catatan, kopling ini hanya digunakan untuk kendaraan yang dilengkapi dengan transmisi otomatis. Komponennya ada one-way clutch, stator, pump impeller, damper spring, turbine runner, lock-up clutch, turbine runner hub, dan front cover. Ya, demikian pembelajaran kopling untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.